Bismillah bihamdi uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan thayyibatan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa kaifa asbahtum ayyuhas sadah wa sayyidat al-kiram? Alhamdulillah. Baik. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid fi darsil lughah al-arabiyyah. Kam ana sa'idun bi liqa'ikum fi hadha as-sabah al-mubarak li an nastamirra darsana fi darsil lughah al-arabiyyah. Ba'da syukri wal hamdi ala ni'amillahi subhanahu wa ta'ala ad'ukum jami'an ila as-salah ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi 'allamana dinana hatta nafhama bihadha at-ta'lim bihadha ad-din as-sirat al-muwassil alladhi yuwassiluna ila ridallahi subhanahu wa ta'ala wa ila rahmatihi. Ayuha sadah wa sayyidat al-kiram, في هذا اليوم نحن الآن في يوم الأربعاء سنستمر درسنا في قسم القاعدة التي تتعلق بالموضوع التي درسناها في لقاءاتنا السابقة. فهذا اليوم سنهتم أكثر إلى جانب القاعدة التي يحتوي عليها الموضوع، يعني موضوع صلاة المريض الذي تعلمناه في لقاءاتنا الماضية. ولكن قبل أن نتعلم القواعد علينا أولا أن نستمع إلى أحد منا، إلى طالب، إلى مشارك منا الذي سيتفضل أمامنا لأن يتدرب على الكلام باللغة العربية. من الذي سيتدرب على الكلام أيها الرئيس في هذا الصباح؟ في هذا الصباح في هذا اليوم مقدمة سيد بني. نعم، أهلا بك يا سيد بني جوارسة. الآن دوركم للمرة الثانية لأن تتدرب أمامنا على الكلام باللغة العربية. تفضل يا سيد. شكرا يا Pak Guru, ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Al-Mukarram Ustaz Erta, Sadah, Sayyidah, Asdiqouna jami'an. Kaifa hayatna ma'akum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qabla nabtadi'u hazihil liqa uridu an unashida asdiquna li zikri darsi madiyati anil wudu. Sadah Sayyidat,
Maza naf'alu indama natawaddu. Maza naf'alu indama natawaddu. Aqulu lakum kuna naf'alu indama natawaddu ahada asyar khutwatan. Al-khutwatu awal au al-awal, al-khutwatu ula au al-awal. Al-awal nadoa qabla wudu. Nanwi wudu. Nawaitu wudu'a li rofil hadasi asgori fardu lillahi ta'ala. As-sani nakulu bismillah. As-salis naksilu kafaini ma'a usbuh isobahu. Naksilu kafaini salasa maroti. Ar-robi natamat madu salasa marotin. Al-khomis nastansik salasa marotin. As-sadis naksilul wajha kamilan bimakna al-wajhu min mana biti sari rosi ila akhir zakun salasa marotin. As-sabi naksilul yadaini min kafaini ila marofiki. Nabda'u bil yumna summa yusra. As-samin namsahur rosa min amami ila khalfi salasa marotin. Atasi namsahul uzunani salasa marotin. Al-ashir naksilu rijlaini min naksilu rijlaini ila kabaini. Nabda'u bil yamini. Al-akhir al-hadiyah asyar nadoa ba'da wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Sayyidah na'malu indama natawadu ahada asyar walakin arkunul wudu sitatun aniyat goslul wajhi goslul yadaini mashur rosi goslul rijlaini al-akhir tartib. Asdiquna jami'an sa'adah sayyidah. Syukron
ala ihtimamikum la alana nanfauna mumasarotina hazihil lizikri darsi anil wudu. Sukron kasiron. Qobla uqadim hazihil fursah ila Ustaz Erta haya bina naftatihu bi kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sukron Pak Ustaz. Tafadhol Pak Ustaz. Mantap. Alhamdulillah. ممتاز ممتاز جميل. هذه فكرة رائعة، فكرة جميلة، وهذه فكرة بديعة جدا. أنك ممتازة. قلت أنا الفكرة ممتازة. أنك حاولت الكلام باللغة العربية، وأنت ذكرتنا مرة أخرى عن الخطوات التي عملنا وقمنا بها عند الوضوء. لكن هذه من الاختيارات الجيدة أنكم عندما تتكلمون تختارون الموضوع القريب، الموضوع المناسب، الموضوع الذي درسناه في لقاءاتنا السابقة. أشكرك شكرا جزيلا على هذا التقديم يا سيد بني جوارسا. أنا سعيد، أقول صراحة من صميم قلبي أنني فرحان وأنا فخور، أنا سعيد، أنا مسرور بهذه المقدمة، هذا الصباح المبارك. نتوضأ. أنت شرحت ماذا نعمل عندما نتوضأ. عندما نتوضأ بداية من النية ثم البسملة ثم في النهاية يعني الدعاء بعد ذلك. شكرا جزيلا يا سيد بني جوارسا. الإخوة في الله، الإخوان والأخوات الآخرون أيضا ممكن عليكم أن تقتدوا هذا المثال، بمعنى أن تتمثلوا بهذا المثال أو أن تعملوا بهذا المثال. أنتم تتكلمون في موضوع قمنا بمناقشته في لقاءاتنا السابقة. Syukran. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, ini membanggakan. Tiap hari kita lihat ada kemajuan, ada keberanian, ada ide, ada inisiatif Ibu-ibu Bapak sekalian untuk mencoba mengatasi tantangan yang kita bangun bersama, ya. Tantangan yang kita bangun bersama karena kita sudah bersepakat bahwa kita ingin belajar bahasa Arab, kita ingin bisa dan belajar bahasa Arab, bisa bahasa Arab itu artinya juga kita bisa berbicara dalam bahasa Arab. Syukran maratan ukhra. Ya, ma ra'yuka ya Sayyid Chandra ala ma qad qaddamahu as-Sayyid Beni Juarsa. تفضل يا سيد Chandra, ما رأيك؟ تكلم شيئا. تكلم. شكرا كثيرا سيد بني. أنا مسرور يتكلم عربية لغة العربية جدا. شكرا سيد Chandra. شكرا يا سيد Chandra على هذا التعليق. وماذا تقولين يا السيدة سري Hastuti؟ ماذا تقولين لسيد بني جوارسا؟ Alhamdulillahirrahmanirrahim. Said Beni, Jamilah, mantap, ajib banget. Alhamdulillah. Sayyid Beni Jamila, izan Sayyid Beni Jamila, Sayyidah Sri Hastuti Edon Jamila. Jamilah ma Jamila. Syukran.
طيب ayah sadah wa sayyidat al-kiram ba'da al-muqaddimah fahayya nakhdu ila darsina al-hali. Ibu Bapak sekalian, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan mengkaji ya, mengkaji aspek kaidah dari pelajaran ini ya. Aspek kaidah dari pelajaran ini kita akan telah bersama ya, kita akan telah bersama. Awalan ta'alau ila ihtimam bil ihtimam ila qismil mulahadhah. Ya, mari kita perhatikan beberapa ungkapan yang sudah pernah kita baca sebelumnya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian masih ingat bagaimana cara membacanya, karena ini adalah pengulangan dari pelajaran-pelajaran. Mengingat cara membacanya, berdasarkan itu berdasarkan bacaan dan pemahaman itu kita akan menyimpulkan, kita akan mendalami dan menyimpulkan bersama apa aspek kaidah yang bisa kita dalami dari aspek kaidah yang bisa kita dalami dari pelajaran kita ini. Ya, sebagai bentuk penghormatan kami ingin minta kesediaan ana atlubu yakni Samaha As-Sayyidah Triana di antabda bil qiraah. Kalau Bu Triana bisa bergabung dengan kita persilahkan untuk memulai ya, untuk membaca contoh nomor yang pertama. Apa mungkin Bu Triana bergabung dengan kita? Oke, kalau tidak bisa, berikutnya Bu Asrina Dewi. Tafadhali ya Sayyidah Asrina Dewi. Idza qadarul maridu alal qiyami sholat qa'iman. Oke. Istamir. Lanjutkan istamiri. Wa iza lam yuqaddiru alal qa'ima sholli jalisa. Ya, ada beberapa yang perlu dimantapkan lagi ya, Ibu. Yes. Coba kita lihat ya. Kita baca sama-sama Ibu Bapak yang lain. Yang pertama ada kita punya contoh idza qadara al-maridu. Ya, itu bisa ya, ada panduannya, ada ya. Al-maridu ala al-qiyam. Ingat al-qiyam, ini panduannya adalah kalau mau naik turun dulu. Ya itu meninggi bacanya. Jadi kita turunkan dulu qiyam. Tapi kalau ibu-ibu sekalian, bapak sekalian sudah terbiasa dengan kata ini ya. Terbiasa dengan kata ini akan kita ungkapkan secara spontan saja. Ya, alal qiyam, ya, sholla. Ya, sholla. Ingat ini sholla qa'iman. Wa idza, ya, wa idza lam yaqdir. Nah, ini ada lam ya. Jangan lupa ibu bapak sekalian mengingatkan kembali kita terbiasa lam yalid wa lam yulad. Lam yaqdir. Ya, ini ungkapan berikutnya sama seperti yang ada di atas ya, sama dengan di atas. Wa idza lam yaqdir 'alal qiyami shalla jalisan. Oke, baik. Coba ibu-ibu, ada ungkapan yang belum terpahami di sini? Ada ungkapan yang belum dipahami? Mana Ustaz? Lam ya, Bu. Iya. Lam yaqdir. Lam
Ya. Ya. Hadir. Ini kurang konsentrasi ini. Kurang konsentrasi ya. Bisa kurang konsentrasi ya. Ya, kita baca ya ibu-ibu bapak sekalian ya, nanti Bu Penny supaya kompak kita ya, supaya kompak kita seperti yang kami baca bersama-sama. Ya, ibu bapak sekalian, kita baca kalimat yang pertama. Idza qadara al-maridu alal qiyami shalla sha'iman wa idza lam yaqdir alal qiyami shalla jalisan. Silakan Bu Penny, mudah-mudahan ini lam yakdir Pak Ustadz, ya, Pak Guru. bagus. Kalau qadara Ibu paham, idza qadara paham. Idza qadara kalau itu paham Ibu. Paham saya qadara itu Paham ya? kurang paham Pak Guru. Ya nanti lain waktu Bu. Kalau ingin bertanya maka yang lebih dahulu muncul itu yang Ibu tanyakan duluan. Jadi kalau Ibu belum paham qadara, tanyakan itu dulu sebelum lam yakdir. Nah, Bu Penny pernah belajar sifat 20 nggak Bu? Sifat 20. Iya. Lupa Pak Guru. Itu artinya Ibu secara tidak langsung ingin mengatakan pernah ya? Atau Ibu lupa pernah atau tidaknya? Jangan terlalu lama Bu jawabnya. Saya kan nunggu jadinya nggak enak. Tidak Pak Guru. Kalau Ibu Tidak. nggak enak saya ngomong kalau Ibu belum jawab. Tapi kalau pertanyaan sederhana itu langsung aja direspon Bu. Ya jadi jangan mengharap saya paham sendiri. Tidak. Ya. Apa Bu? Pernah apa belum? Tidak. Belum. Iya. Iya. Kalau begini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Paham maksud ayat tersebut? Ya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah. Innallaha aja itu Pak Guru yang paham. Kalau qadir nggak paham. Qadir maha apa Pak Guru? Nggak paham ya Bu? Nah, kalau kudrat iradat? Kudrat iradat? Belum. Oh iya, baik. Kalau ini memang sudah tidak ada pilihan lain, langsung kita terjemahkan. Ibu bapak sekalian, apa makna qadara? Kuasa. Mampu. Atau mampu. Ya, kalau di sini konteksnya mampu ya. Kalau di sini konteksnya ini adalah mampu. Kalau untuk Allah itu konteksnya bisa sebagai sifat maha kuasa ya. Ya, jadi Bu, ini qadara ini madinnya. Tadi apa artinya Bu? Mampu. Ya, lam yaqdir ini adalah negatifnya. Ya, qadara ini positif, lam yaqdir ini adalah negatif. Baik, Ibu, yang lain kita itu ya, mari kita lihat ya, mari kita lihat di kalimat yang pertama ya, di kalimat yang pertama ada berapa fiil di dalam kalimat yang pertama? Yang saya lingkari. Ada dua. Ada dua. Yang pertama apa? Qadara. Iya, baik. Sholah. Yang kedua? Sholah. Ya. Ini nih kan, ini nih untuk dua ada dua perbuatan ini. Untuk dua perbuatan ini dihimpun menjadi satu ide dengan kata yang bermakna apabila.
Ya, artinya bahwa yang pertama, apa itu yang pertama? Kodaro. Kodaro. Itu menjadi syarat untuk yang kedua. Apa yang kedua? Sholat. Ya, sholat gitu ya, untuk sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat qaiman. Jadi ya, qadaro itu, qadaro al-marid itu menjadi syarat untuk dia sholat qaiman. Itu ya, untuk yang pertama. Jadi ada dua ide ya. Pertama adalah qadarul marid, ide dasarnya. Kemudian yang kedua, sholal marid qaiman. Kita lanjutkan berikutnya. Di kalimat nomor pertama, yang bagian kedua, ada berapa fiil yang terlihat di situ? Dua juga. Dua juga ya. Yang pertama apa? Yakdir. Ya, yakdir atau lebih ininya lagi, kemudian lam yakdir. Lam Ya, yakdir. fiilnya ada di yakdir. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Nah, ini juga tadi ada dua ide yang digabung menjadi satu. Yang pertama adalah orang sakit tidak mampu, itu ide pertamanya. Yang kedua, orang sakit duduk jalisan, sholat jalisan. Ini dihimpun, dua ide tersebut dihimpun dengan kata idza yang bermakna apabila. Jadi kita sedang dibentangkan bahwa apabila ini maka akan ada ini, ya. Apabila ini maka apabila ini. Jadi yang kedua ini bisa dilaksanakan jika yang pertama tadi, ide pertama tadi sudah terpenuhi. Ibaratnya kira-kira bahwa yang keduanya itu adalah sholatnya, yang pertama adalah wudunya, gitu ya. Yang pertama adalah wudunya, yang kedua adalah sholatnya. Oke, baik. Kita lanjutkan berikutnya untuk kalimat yang kedua, masih di nomor 1. Ba'da asaidah asrina dewi nakhtu ila asidah Triana, kalau bisa bergabung Bu, silakan open mic Bu. Nomor 2 ya Pak Ustadz. Masih di nomor 1 untuk bagian yang kedua. Idza qara'nal Qur'anil Karim arafna minhu ta'alimul Islam. Ya, baik. Ibu Bapak sekalian, ada ungkapan yang belum terpahami maknanya di situ atau terlupa mungkin lebih tepatnya karena kita pernah membacanya? Tidak ada ya. Terutama Bu Triana ya, paham maksud ungkapan-ungkapan yang baru saja dibaca? Insya Allah Pak Ustadz. Iya, baik. Silakan lebih teliti lagi sehingga Ibu bisa mengaplikasikan apa yang pernah kita pelajari pada tingkat-tingkat sebelumnya. Silakan Ibu. Baca ulang. Idza qara'nal Qur'an. Qur'ana ya Pak Guru ya? Jangan terlalu banyak cabang pikirannya. Ibu sibukkan dengan diri aja dulu. Supaya jangan nanti ada masuk orang lain. Ibu sibukkan dengan diri dulu. Nanti saya tentu tidak akan membiarkan dan akan ikut diskusi ketika Ibu sudah tidak terlalu banyak beban pikirannya. Oh ya, benar. Ini harusnya sih idza qara'anal Al-Qur'an nul kari. Al-Qur'an al-Karimu arafna minhu ta'alimul Islam. Oke, bagus. Idenya bagaimana Bu? Ini maksudnya? Subjeknya apa? Subjeknya adalah idza apabila subjeknya qara'na kita membaca Al-Qur'an. Ya, baca apa Bu? Al-Qur'anul Karim. Oh, ini Oke, kalau kita membaca Al-Qur'an berarti Al-Qur'an sebagai apa? Al-Qur'an sebagai objek. Oke, kalau begitu bagaimana cara membacanya? Al-Qur'anu. Objek. SPBU Okba Okbi. SPBU Okba Okbi. Biasanya dibaca A atau I. Berarti wa idza lam yaqdir Al-Qur'anal. Oke. Idza qara'na
Idza qara'nal Qur'anal Karim. Ya, oke, baik. Al-Quran pakai alif lam, Bu? Atau tidak? Pakai alif lam Al-Karimnya nakirah. bagaimana? Ma'rifat. Alif lam. Engkau Al-Karim. makrifat, aku juga makrifat. Oh, iya. Jadinya aku akan selalu taat. Engkau Ya. makrifat, aku makrifat. Karena itu aku selalu taat. Engkau bilang U, aku jaga U. Engkau bilang A, aku juga A. Jika Baik. engkau I, aku juga I. Nah, oke, silakan Bu. Oke. Idza qara'nal Qur'anal Karima. Oke, good. Asanti. Arafna min hu. Ta'alimul Islamu. Oke, bagus. Arafna apa maknanya, Bu? Kita mengetahui. Kita tahu apa, Bu? Kita tahu ini sebenarnya Islam ya. Kita mengetahui Islam. Apanya? Apakah orang-orangnya, apakah ajarannya, ataukah prinsipnya? Ta'alim. Oke, baik. Kalau begitu, Ajaran Islam. maka ajarannya, ta'alimnya sebagai objek ya, Pak Guru. Oke. Si SPBU Okba Okbi. Oke. Wa arafna minhu ta'alamal Islam. Oke, lihat. Ta'alim pakai alif lam tidak? Tidak pakai pausa. Al-Islam pakai atau tidak? Al-Islam pakai. Oke, baik. Kalau ini ceritanya, engkau tidak pakai, aku tidak. Engkau tidak pakai, aku memakai. Biar kita damai, aku ngalah saja. Engkau tidak pakai, aku pakai. Biar kita damai, aku mengalah saja. Kata Al-Islam. Jadi dia akan dibaca I. Ini namanya mudhof ilaih. Al-Quran Al-Karim itu kan kalau tadi ceritanya engkau Pak Rifah, engkau pakai al, aku juga pakai al. Kalau begitu aku akan taat. Nah, tapi kalau ta'alim al-Islam ini beda nih ceritanya. Oke, silakan Ibu. Oke. Arafna minhu ta'alim al-Islami. Oke, baik. Silakan dari awal, Bu. Idza qara'na al-Qur'an al-Karima arafna minhu ta'alimal Islami. Oke, baik. Apa itunya, Bu, itunya? Kesulitan yang dihadapi? Enggak ada sih sebenarnya Pak Guru ya. Cuman nggak biasa aja. Cuman nggak biasa aja. Baik, kita lanjutkan Ibu, Bapak sekalian. Mari kita lihat dengan cara seperti yang tadi ya, dengan cara yang sama. Di dalam ungkapan ini, ya, di dalam ungkapan ini ada berapa fiil? Dua. Ya, oke. Yang pertama apa? Qara'na. Baik. Kemudian yang kedua? Arafna. Ini tadi ini ada dua ide ya, ada dua. Ya, ada dua. Kenapa kita patokannya pakai fiil, ibu-ibu, bapak sekalian? Karena kalau fiil itu kan otomatis ada failnya. Ingat ya, kalau ada fiil itu otomatis ada failnya. Kalau ada fiil dan fa'il itu berarti menurut struktur bahasa itu sudah ada subjek dan predikat. Itu artinya sudah kalimat, ya, sudah kalimat lengkap. Itu artinya idenya lengkap. Ya, yang lain bisa tambahkan. Jadi yang pertama ini adalah kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua adalah kita mengetahui ajaran Islam. Ini berarti ada dua idenya bahwa ini kemudian digabung dengan satu ungkapan, yaitu ungkapan idza. Yang artinya kemudian ketika ungkapan ini kita masukkan atau kita pahami keberadaannya di dalam kalimat,
maka dia mengisyaratkan bahwa yang kedua, yaitu mengetahui ajaran Islam, itu mempersyaratkan yang pertama. Apa itu syaratnya? Kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran ya. Atau sebaliknya adalah kalau kita anggap yang pertama ini merupakan sebab, ya, sebab, maka yang kedua ini akan menjadi akibat. Apa sebabnya? Baca. Sebabnya kita membaca. Apa manfaat atau akibat? Mengetahui ajaran Islam. Iya. Itu dia. Jadi ada dua ide ya, ada dua ide yang dihimpun menjadi satu dengan satu kata pengikat di sini yang disebut dengan idza, yaitu bermakna apabila. Itu ya idenya. Ini ada semacam sebab akibat, ini ada semacam syarat dan apa manfaatnya dalam kehidupan kita. Seperti kita kalau ingin berkata, kalau kita mengatakan pintar, pintar itu sebab apa akibat? Akibat. Bisa jadi sebab, bisa jadi sebab, bisa jadi akibat. Misalnya kalau kita jadikan pintar sebagai sebab, akibatnya apa? Jadi mudah dalam hidup misalnya. Tapi kalau kita jadikan pintar itu sebagai akibat, kira-kira apa syaratnya? Rajin. Kira-kira begitu. Itu ya, itu idenya begitu. Apabila kita rajin belajar, kita akan menjadi pintar. Nah, sebaliknya, kalau kita sudah pintar, maka kita akan menjalani hidup dengan mudah. Kira-kira itu ide yang sedang kita pelajari, bagaimana gaya dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan ide semacam itu. Oke, baik ya. Itu yang pertama, idza. Tadi kita sudah mengamati beberapa contoh terkait dengan idza. Kita lanjutkan berikutnya, Ibu-ibu, Bapak sekalian, dengan nomor 2. Dengan nomor 2, ini ada kata yang digarisbawahi itu lamma. Ya, lamma. Lamma itu dalam bahasa Indonesia dipadankan dengan ketika dan pada saat. Ya, ketika pada saat. Ketika apa? Ya, kemudian terjadi apa? Pada saat berlangsung apa yang terjadi dan sebagainya. Silakan Bu Rita Ikhlas. Tafadhali ya Sayyidah Rita Ikhlas bi qiraah al-jumlah al-ula min raqam 2. Iya, Pak Guru. Lama marido ahadas sahabati soala Rasulullah anil kaifiyati solatahu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Apakah ada Ibu Bapak sekalian, terutama Bu Rita, ungkapan Bu Rita? Ungkapan yang belum terpahami untuk kalimat pertama ya, bagian pertama di nomor 2 ini. Tidak ada ya, Bu? Kaifiyah tahu tuh tangan tuh, Pak Guru. Kaifiyah itu dari kata dasar kaifa. Kaifa berarti bagaimana? Nah, kalau menjadi kaifiyah, kalau kita bertanya tentang kaifa itu apa yang kita tanyakan? Bagaimana keadaan? Misalnya begini, Bu. Kaifa memasak rendang. Bagaimana memasak rendang itu? Nah, apa yang ditanyakan itu? Caranya. Oke, bagus ya, bagus ya. Lebih lengkapnya kita bilang apa? Yang biasa digabung dengan kata cara. Misalnya titik-titik cara memasak rendang. Kira-kira titik-titiknya apa ini? Titik-titik cara merawat tanaman. Titik-titik cara memandikan jenazah. Titik-titik cara berwudu. Kira-kira apa titik-titiknya? Bagaimana ya? Jangan bagaimana nanya, cara? Lagi. Ada ide yang lain Ibu Bapak sekalian? Tata cara. Tata, gitu Bu Rita. Apa tata? Jadi cara sudah cukup, cuman dalam bahasa Indonesia ada ungkapan yang lebih lagi ya, yang biasa digabungkan dengan cara adalah
tata cara. Tata cara memasak, tata cara merawat, tata cara memandikan, tata cara dan sebagainya. Itu makna kaifi ya. Kalau sahabat tuh sahabat artinya tuh Pak Guru. Ibu menduganya demikian? Iya. Mantap. Lanjutkan. Apalagi yang lain? Soal tuh soal, Ustaz. Masalah. Iya. Ibu menduga begitu? Iya. Mantap. Lanjutkan. Sudah? Kalau menggabung ahada sahabat. Oke, kita itu ya Bu, ibu-ibu, Bu Rita dan ibu-ibu yang lain, belajar itu tidak bisa borong ya, kita kan orang miskin ini, nggak bisa ngeborong sekaligus gitu. Ya dicicil Bu, ya cicil, tadi saya udah pandu, kita sudah melafalkan kata-kata yang tertulis, cicil dulu udah. Setelah itu kita memahami katanya. Kalau sudah terpahami semua, udah. Kalau itu sudah terpahami, arti kata-kata yang ada dalam kalimat itu, kita akan beranjak lagi ke tahap berikutnya, Bu Rita. Siap? Naik tingkat berikutnya? Iya, Pak Guru. Oke, silakan dibaca lagi. Ya. Lamma marido ahada as-sahabati so'ala Rasulullahi anil kaifayati solatahi. Oke, bagus ya. Jangan kenceng-kenceng ya pas akhir itu ya. Takut nggak enak didengar tetangga. Ini Bu Rita lagi belajar sholat kok pakai tahi-tahi begitu. Iya. Nah, baik, coba. Bu Rita, marido itu isim, fiil, apa harf? Kalau itu fiil. Fa'ilnya mana, Bu? Fa'ilnya ahada sohabah. Fa'il bagaimana cara membacanya? SPBU, okba, okbi. Kalau fa'il u. Iya, berarti bacanya bagaimana, Bu? Ahadu. Nah, mantap. Coba dilanjutkan. Lama marido ahadul sohabati. Oke, bagus. Terus? Soala. Bagus. Ada O. Ada O dalam bahasa. Biasa. Sa'ala. Rasulullahi. Anil kaifayati. Salah apa mananya, Bu? Salah apa mananya? Salah sama dengan masalah. Salah itu isim, fiil, apa harf, Bu? Salah kalau lihatnya itu fiil. Oke, bagus. Berarti kira-kira maknanya apa yang biar cocok dengan jenisnya itu fiil? Coba diartikan dengan kata berjenis kata kerja, Bu, sa'alanya. Sa'ala. Mencontohkan ya, Pak Guru. Masa? Tadi kan Ibu, dugaan Ibu apa artinya salah? Kok jadi mencontohkan? Fiil. Bukan, artinya yang tadi. Soal, yang masalah. Soal. Apa? Sama ya, dengan soal. Ya. Soal itu apa sih sinonimnya soal? Soal tuh soal nomor pertama. Kira-kira apa itu maksudnya? Soal. Kalau ada soal nomor pertama, kita apakan? Jawab. Nah, kalau kita menjawab berarti orangnya? Kalau kita menjawab, nih, itu kok Ibu jawab sih? Ya habis dia titik-titik sih. Tanya. Tadi soal itu tanya. Bagus. Coba sekarang. Berarti salah apa maknanya? Tanya. Siapa yang tanya, Bu? Siapa yang tanya? Sahabat.
Iya. Sahabat nanya ke siapa? Ke Rasul. Nah, berarti Rasul sebagai apa? Yang menjawab. Iya, istilahnya apa? Objek. Oke. SPBU, Okba, Okbi. Jadi Rasulullah. SPBU, Okba, Okbi. Silakan dipraktikkan, Bu. Iya, Pak Guru. Lama marido ahadus sahabati sa'ala Rasulullahi anil kaifayati solapan ini. Jangan kencang-kencang. Pokoknya jangan kencang-kencang. Nah, baik Ibu. Ibu bisa itu. Coba ya. Saya duga Ibu bisa lah. Membedakan antara ada alif lam atau tidak ada alif lam, antara al-syamsiyah dengan al-qamariyah. Bisa ya, Bu? Insya Bisa Allah. dong. Coba lihat. Sekarang baca setelah Rasulullahi. Baca setelah Rasulullahi. Anil. Nah, dari mana ilnya? Anil. Ilnya dari mana? Ilnya. Oh ya. Kalau ada alif lam baru anil ya, Pak Guru. Nah, yaitu maka itu saya nanya, dari mana ilnya? Kan di situ nggak ada alif lam. Ya, an berarti. Kalau begitu apa yang terjadi pada diri Ibu? Ibu sudah tahu kalau ada alif lam baru ilnya. Tapi di sini tidak ada alif lam, tetap aja ada il. Kira-kira apa yang Ibu rasakan? Saya grogi Pak Guru. Saya grogi Pak Guru. Saya grogi Pak Guru. Jadi tadi padahal tidak ada alif lam, saya jadi ngebacanya anil aja gitu. Silakan dipraktikkan, Bu. Ya. Silakan. Latihi itu berarti ya. Lama marido ahadu sahabati sa'ala Rasulullahi an kaifayati solatihi. Lebih teliti lagi, Bu. An kaifiyati. Lebih teliti lagi, Bu. Di situ ada tasdidnya, Bu. Kaifiyati. Iya, kaifiyati. Kaifiyati solatihi. Nah, mantap. Ya, baik Ibu-ibu. Seperti yang tadi ya, Di sini ada dua ide. Ada dua peristiwa yang terjadi. Ya, ada dua peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama kemudian diikuti oleh peristiwa yang kedua. Kalau dalam ini kan ada ketika. Ya, ada ketika atau pada saat. Pada saat peristiwa pertama terjadilah peristiwa yang kedua. Gitu ya. Seperti kita ya, pada ketika Pak Guru bertanya, Bu Rita menjawab. Kira-kira begitu kan yang terjadi di sini. Iya. Apa ide pertamanya apa, Ibu Bapak sekalian? Sahabat bertanya. Bukan. Itu mah ide kedua itu. Ketika sakit. Ada udah dapat? Ketika sakit. Apa peristiwa yang pertama? Ketika pada saat sakit. Ya, peristiwa pertama adalah sahabat sakit. Salah seorang sahabat sakit. Kemudian apa peristiwa berikutnya yang terjadi? Gitu. Dia bertanya. Nah, artinya kan bisa logikanya begini. Seumpama dia tidak sakit, apa dia akan bertanya? Ya. Tidak. Nah, gitu ya. Jadi seolah-olah di sini ada logika, ada nalar atau ada alur berpikir ya bahwa yang pertama itu menyebabkan terjadi yang kedua. Sakit ya, seorang sahabat itu sakit itu kemudian menyebabkan dia bertanya. Oke, terima kasih Bu Rita. Kita lanjutkan berikutnya Ibu Bapak sekalian. Yang berikutnya ada Bu Novia, silakan. Nomor 2. Ya, benar. Nomor 2 bagian kedua Ibu. Bagian kedua. Walama rokibtu
as-safinata sya'urtu biduari roksi. Oke, bagus. Ada ungkapan Ibu Bapak sekalian yang belum terpahami untuk bagian kedua dari nomor 2 ini? Adakah orang yang mendengar pertanyaan saya dan punya kemampuan untuk merespon? Iya, saya tanya ya. Saya tanya, Pak Guru. Ya. Pada kata yang terakhir, biduari arroksi. Ya. Ini sering membingungkan saya. Bu. Bu Novia. Ibu, mohon maaf ya Bu. Sekarang tahapnya baru konfirmasi apakah ibu-ibu, bapak-bapak paham makna ungkapan yang ada pada bagian ini atau tidak, itu dulu. Kalau ini sudah selesai, ya, kalau ini sudah selesai nanti saya akan ajak ibu-ibu, bapak untuk ke tingkat berikutnya. Ibu bapak paham semuanya? Paham. Silakan Bu Penny, apa maknanya? Paham tuh. Silakan Bu Penny, apa makna kalimat tersebut yang tadi baru saja dibaca oleh Bu Novia? Ketika itu sulitnya kita kalau kita tidak terbuka, Ibu Bapak sekalian. Ya, saya bertanya beberapa kali untuk konfirmasi apakah Ibu Bapak semua paham. Ya, itu artinya diam itu tidak selalu. Itu artinya tidak selalu ya. Silakan Bu Siti Sri Hastuti, apa yang Ibu pahami dari kalimat tersebut? Apa maknanya? Oke, ada kesulitan ya untuk bisa. Silakan Pak Chandra, apa maknanya? Ya. Ketika saya naik perahu, saya merasa pusing kepala. Iya, ada ya selain kepala yang pusing ya Pak. Saya merasa pusing kepala. Lama-lama nanti saya merasa pusing hati. Saya merasa pusing hati gitu. Kenapa? Kenapa perlu pakai kepala Pak? Karena ternyata yang pusing itu bukan hanya kepala. Kadang-kadang pusing kepala, kadang-kadang pusing hati, kadang-kadang pusing mata. Enggak ada Pak, masa ada pusing hati? Oh iya, kalau begitu cukuplah mengatakan saya pusing gitu. Kalau yang pusing itu baru kepala saja. Kecuali kalau ada ya, kalau ada gitu ya, bahwa yang pusing itu ternyata bukan hanya kepala. Baik, silakan Bu, Bapak sekalian ya. Ini belum terlihat ada perubahan sikap yang positif dari beberapa orang di antara kita yang masih menyembunyikan ketidaktahuannya untuk cari aman dan nyari kenyamanan. Silakan Bu Novia dilanjutkan. Apa yang ingin ditanyakan? Ini ada dua kata menurut saya, maaf Pak Guru, di dua sama rosihi satu isi menurut saya. Terus ada dua nah, ini yang saya lagi sebentar ya Bu, saya kondisikan ya, saya kondisikan. Ya, saya kondisikan. Tolong diaktifkan lagi open mic Bu. Maaf, iya, maaf. Ya, ya. Gimana Bu? Ini ya Pak Guru biduari rosihi. Ini yang suka saya bingung karena coba ada ulangi lagi Bu. Ya, biduari rosihi. Hi-nya dari mana Bu? Ada suara hi-nya dari mana? Oh enggak ada hi, maaf, saya salah. Roksi. Ya, biduari roksi. Baik, bagus. Ada apa dengan biduari roksi?
Ya, ini menurut pengertian saya ini ada dua kata. Baik. Duari. Yang sebentar. Yang disebut dengan dua kata itu kata yang mana dengan kata yang mana, Ibu? Yang paling saya yakin ar-roksi itu pertama isim yang berarti kepala. Tuh, satu. Nah, ya ini yang satu lagi menurut saya duari. Oh, duar. Oke, bagus. Duar ar-roksi. Baik. Kita fokus ke kata itu. Duar ar-roksi. Baik, apa berikutnya? Ada duar, kemudian ada ar-roksi. Baik. Selanjutnya bagaimana? Ada harfun jar bi. Iya, oke. Terus? Saya kalau bi nggak terlalu maksudnya tahu kenapa ditempatkan itu. Nah, yang make bi-nya merubahnya ini loh. Merubah apa, karena Bu? Merubah jadi dua kata ini. Merubah jadi dua kata ini. Ya, kalau satu aja. Belum paham saya. Belum paham saya maksudnya. Mengubah jadi dua kata ini. Itu maksudnya apa yang diubah, Bu? Maksudnya memberikan harokat pada dua kata ini. Kalau satu memberikan aja harokat pada dua kata ini. Maksudnya memberikan harokat pada duar dan memberikan harokat pada ar-roksi. Begitu maksudnya? Bukan. Kalau pada satu kata aja, bi setelah itu satu isim aja, saya tahu hanya kasih majrur, kasih kasroh, ya karena bi. Nah ini ketika ada sebelahnya ada kata lagi, ini yang saya masih suka bingung. Oke, baik ya, baik. Mari begini caranya Ibu tadi ya, mari caranya Ibu ya. Kata yang pertama tadi apa, Bu? Bi, harfun bi. Kalau Ibu menghitung bi berarti itu bukan dua kata, Bu. Itu tiga kata jadinya. Jadi tiga kata. Ya, yang itu iya. Dua aja deh. Nah, kalau Ibu melibatkan bi juga dihitung, itu artinya tiga kata. Ya. Oke, ada bi, ada duar, dan ada ar-roksi. Mau ketiga-tiganya atau dua saja, Bu? Oh, ketiga-tiganya. Oke, baik ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya. Ada bi dengan duar. Ya. Ada bi dengan duar. Apa yang terpahami? Bi dan duar? Bi dan duar sama juga. Jadi bi sudah majrur juga. Gini ya. Ada bi isim, fiil, atau harf? Nah ini. Sebentar. Bi itu isim, fiil, atau harf? Bi harf. Kalau bi harf. Ya. Nah, kalau ada harf, itu harf apa? Bi itu harf apa? Jar. Iya. Kalau ada harfu jar, maka sesudahnya majrur. Oke ya? Ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita tutup ya bi-nya ya. Kita tutup bi-nya. Kita tutup bi-nya karena sudah kita bisa ungkapkan. Nah, sekarang perhatikan duar dengan perhatikan ar-ros. Duar itu pakai alif lam tidak, Bu? Tidak. Ar-ros pakai alif lam apa tidak? Oke. Nah, itu yang tadi saya bilang ke Bu Triana. Kamu tidak pakai, aku makai. Biar kita damai, aku mengalah saja. Jadi ini namanya mudhof dan mudhof ilaih. Kata ar-roksi keduanya, ya, ar-roksi keduanya. Kamu tidak pakai, aku pakai. Biar kita damai, aku mengalah saja. Beda seperti tadi ya, Al-Karim kepada Al-Quran. Al-Karim kepada Al-Quran kira-kira akan berkata, kamu pakai al, aku juga pakai al. Aku akan taat kepadamu selalu. Kira-kira begitu jadinya. Oke. Karena dia mengalah posisinya mudhof ilaihi, maka dia dibaca ar-roksi. Ar-roksi dia majrur karena posisinya sebagai mudhof ilaihi. Duari dia majrur karena posisinya didahului oleh harfu jar. Ya, mudhof itu bebas dia. Mudhof itu bebas. Dia nanti bisa duaru, bisa duaro, bisa juga duari.
tergantung posisinya di dalam kalimat. Tetapi kalau ar-roksi, dia akan selalu majrur karena posisinya sebagai mudhof ilaih, sementara duar dia posisinya mudhof, mudhof itu bisa marfu, mudhof itu bisa mansub, mudhof itu bisa majrur, tergantung sebelumnya ada apa. Pak Guru, boleh enggak biduarin, Pak Guru? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu, karena mudhof itu tidak boleh pakai tanwin, Bu. Oh ya ya, terima kasih Pak Guru. Pak Guru mau tambah ini supaya lebih menghilangkan kebingungan yang selama ini saya salah. Jadi gini Pak Guru. Jadi kalau kita isim majrur itu hanya ada satu aja ya yang langsung bersebelahan langsung dengan harfunnya. Nah, ini kemarin yang saya bantu Pak Andi mengatakan harful jari, jari-jari, pendek sekali, cukup pada satu kata sesudahnya. Itu di pertemuan kita yang sebelumnya. Harful jari, jari-jari, pendek sekali, hanya satu kata sesudahnya. Dia tidak berefek ya. Dia tidak berefek ke kata-kata lainnya. Iya. Gitu. Saya ingat. Jadi nggak banyak jauh-jauh ya. Terima kasih ya. Pak Guru. Oke, baik. Nah, Ibu Bapak sekalian, coba pahami yang tadi ya. Di sini ada dua ide ya. Ada dua ide yang dihimpun menjadi satu dengan kata lama ketika. Apa ide pertamanya, Ibu Bapak sekalian? Gagasan pertamanya atau kondisi pertama? Rokibtu. Ya, bagus. Rokibtus safina. Ya. Kemudian kalau kita ini posisikan sebagai sebab, maka akibatnya adalah Sa'urtu biduarin roksi. Biduari roksi. Nah, jadi ini ada dua ide yang dihimpun menjadi satu. Nah, ini untuk menunjukkan menekankan apa gitu. Beda dengan yang pertama tadi apabila kalau ini akan menekankan pada aspek waktunya ya, ketika ini. Tapi ini tidak mengatakan bahwa syarat untuk pusing itu adalah mengendarai asapinah? Kapal laut ya. Ya, tidak gitu ya. Karena kan tidak semua orang yang merasakan itu. Berbeda dengan yang tadi gitu ya. Berbeda dengan yang tadi itu. Kalau qara'nal Quran ya siapa saja gitu. Qara'nal Quran akan arafna, kira-kira begitu hubungannya. Ini adalah dua peristiwa. Yang ketika penekanannya pada aspek waktunya yaitu ketika atau pada saat. Ya, pada saat. Bagus. Kita lanjut berikutnya, Ibu. Pak, boleh tanya, Pak? Silakan, Pak Andi. Jadi kalau dengan dalam contoh ini berarti kita tidak boleh kita pakai ija yang bawah, Pak, karena ininya istilahnya tidak pasti. Kalau seperti yang atas kan kondisinya kurang lebih berakibat sama dengan begitu, Pak. Iya. Itu diletaknya di nalar ya, dirasa kita ya, dirasa kita gitu. Dirasa kita. Syukuran, Pak. Baik. Kita lanjutkan berikutnya. Pak Andi, silakan nomor 3 bagian pertama. Kulama tawaddo ar-rajulu gosalal wajahu wal yadaini wal rijalaini. Oke, bagus. Ibu Bapak sekalian, terutama Pak Andi, apa ada yang maknanya belum terpahami dari ungkapan tersebut? Bentar, Pak Guru. Oke, baik. Apa maknanya ungkapan ini? Coba ya, kalau tidak ada kendala, coba kita ingin dengar dari Bu Asrina Dewi. Ketika seorang laki-laki berwudu, harus mencuci
Ulang lagi Ustaz. Kulama, setiap kali berwudu seorang laki-laki mencuci wajahnya dengan dan kedua kakinya. Dan kedua tangan dan kedua kakinya. Ya, oke, bagus ya. Kira-kira seperti itu ya maknanya. Ar-rajulu itu tidak harus selalu ada lakinya, Bu Asrina. Karena apakah kalau perempuan dia tidak begitu? Ya, jadi kita bilang ketika seseorang berwudu, ya, tidak harus seorang laki-laki ya, tidak seorang laki-laki. Tapi itu umum ya, kata rojul itu umum, bisa maksudnya juga adalah perempuan di dalam. Oke, baik, silakan Pak Andi dibaca ulang dengan pemantapan ya, dengan pemantapan. Kulama tawaddo ar-rajulu gosalal wajahu wal yadaina wal rijl laini. Iya, baik. Pertama ya Pak Andi, gitu ya Pak Andi ya. Ya, Pak Guru. Kalau untuk kata yang bermakna dua, itu misalnya kalau kita mengatakan muslim, kalau dua muslim gimana Pak? Muslimuna. Itu banyak Pak, dua aja. Muslim. Istilahnya itu musanna Pak, istilahnya musanna. Musana muslim naini. Oke, bagus ya. Kalau muslim musannanya muslimaini gitu ya. Muslimaini. Kalau mukmin mukminaini. Oke, bagus. Kalau wajah wajahina. Kok beda ya? Coba kita ulang lagi ya. Kalau muslim muslimaini. Oke. Kalau mukmin mukminaini. Oke. Kalau wajah wajahaini. Oke, bagus. Kalau iyad yada aini. Yada daini. Apa? Iya, tambahkan. Yadaini. Tambahkan alif lam. Al yadaini. Nah, begitu tadi cara membacanya ya. Kalau wajah emang dua Pak Guru, wajah satu cuma. Nah, kan ada itu. Bermuka dua kan ada, Bu. Ada. Bermuka dua kan ada, Bu. Nah. Oke, coba Bu Pandi gunakan yang tadi, dibaca lagi dengan pemantapan lebih dalam lagi. Kulama tawaddo ar-rajulu gosalal wajahu wal yadaini warijl laini. Oke, bagus. Gosala apa maknanya, Pak? Gosala cuci, basuh. Cuci. Apa yang dicuci? Mukanya. Jadi muka sebagai apa? Objek. SPBU, Okba, Okbi, SPBU, Okba, Okbi. Silakan dipraktikkan. Kulama tawaddol rojulu gosalal wajahul wal. Kenapa objek. Kenapa kan dia objek. Ya. Kan dia objek. Kulama tawaddo rojulu gosalal wajaha wal yadaini wal rijlaini. Oke, begitu. Saya mengusahakan ya ibu-ibu, bapak sekalian ini perlu hanya ini ya, melatih perasaan kita supaya lebih sensitif soal pengetahuan. Mah ibu bapak udah berlimpah ya, pengetahuan soal kaidah sudah berlimpah. Tetapi seperti yang kita identifikasi problem kita itu, kita ini orang-orang yang sangat dimuliakan oleh guru, sehingga ustaz kita tidak mau kita ini terlihat berkerut dahi, berkeringat dingin ya, dengan
berlatih begitu. Jadi Ustadz kita tidak ingin wah ibu bapak udah datang, udah dengar, udah dapat pahala aja udah cukup lah bagi Ustadz gitu. Tidak kemudian didorong untuk berlatih mengerahkan kemampuan ya, karena kita adalah orang-orang yang sangat dihormati oleh Ustadz kita yang sangat baik hati. Tapi jika ibu bapak ingin punya kemampuan praktis bisa membaca bahasa Arab sesuai dengan kaidah itu, tidak ada pilihan selain kita harus berlatih ibu bapak. Karena itu pada detik ini sekali lagi saya minta maaf ya sebesar-besarnya kalau kehadiran saya menambah beban bagi ibu bapak sekalian yang dulu hidupnya aman, tentram, sehat walafiat, sehat jasmani, rohani, toto, tentrem, kertora harjo. Wah ini semenjak ada Pak Guru, saya setiap hari Senin, Rabu, Jumat saya harus berpikir, saya harus menimbang-nimbang, saya harus mengukur-ngukur dan sebagainya. Nanti Allah sajalah yang akan membalas budi baik ibu bapak sekalian yang mau berlatih. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kenapa Bu Rita? Terbalik. Hah? Terbalik. Maksudnya gimana? Semoga Allah saja yang membalas kebaikan Pak Guru dan pengorbanan Pak Guru. Oh iya, ibu bapak juga punya pengorbanan, sama saya juga. Enggak terbalik gitu, enggak. Kita sama dalam posisi ini, ya bukan terbalik bahwa saya juga berjuang tentunya, termasuk ini kan. Berjuang untuk berhadapan dengan ibu bapak yang sudah berada pada zona nyaman itu kan sesuatu banget itu juga butuh perjuangan. Ibu bapak juga mau bertahan sampai detik ini juga itu butuh perjuangan gitu. Kalau mau bicara soal Oke, kita lanjutkan berikutnya Pak Abdul Khaliq, tafadhol ya. Sayyid Abdul Khaliq, rakam 3. Yani al-qismu tsani li raqam 3. Kullama shallaina istaqbalnal qiblata. Iya, baik. Kalau ini Ibu Bapak sekalian, ini mirip seperti yang sudah tadi ya. Ya. Cuman di sini setiap kali. Ya, setiap. Ini artinya apa? Kalau lama itu ketika, tapi kalau kullama ini kan itu kan ada samanya ya. Ada lamanya ya, ada maknya ya. Kan, ujungnya kan ya. Jadi itu sama-sama berkaitan dengan dua peristiwa. Hanya saja kalau lama ya, kalau lama itu sewaktu-waktu. Tapi ini kulla. Nah, kullama. Ini kan awalnya kullama. Ya, setiap kali gitu, setiap kali. Nah, itu artinya bisa saja kita kalau di kalimat yang pertama ya, di bagian yang pertama kalau setiap kali naik kapal itu pusing, maka dia akan mengatakan kullama rukibtus safinata sya'urtu biduwarir ra'sina. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau ini kan setiap kali wudu ya, setiap kali wudu pasti dia akan membasuh muka, tangan dan rijlain ya, kalau wudu ya, kalau wudu. Maka dia menggunakan kullam. Baik. Berikutnya yang keempat, ya, bagian yang terakhir yang belum mendapat bagian ada Bu Wati, silakan Bu Wati. Ya. Tajibus sholatu alal sohihi jismi wal maridi. Fa'amma sohihi jismi fayajibu alaihi ayyasoli iman. Oke, bagus. Wah, ini kebanyakan ini Bu Wati. Ya, kita minta bantuan siapa lagi yang belum dapat. Bu Penny, silakan. Bu Penny dan Bu Yuniar. Jadi bertiga nih ya, bertiga. Ya, karena yang belum dapat bagian. Ya, kalau saya salah tolong koreksi ya, karena daya ingat juga terbatas. Yang pertama adalah Bu Wati dari Tajibu sampai Al-Marid. Kemudian Bu Penny dari Fa'amma, ya, Fa'amma sampai Qo'iman. Sementara Bu Yuniar dari Wa'amma sampai Al-Qiyam.
Silakan kita ini ya, biar bersambung ya, biar bersambung satu. Bu Penny tolong diaktifkan open mic, Bu. Iftah al mikrofon. Begitu Bu Wati selesai ya, begitu Bu Wati selesai langsung dilanjut dengan Bu Penny ya. Ya, Oke, saya silakan. ulang lagi ya. Ulang Ya, lagi kita apa? Ya, ulang lagi. Tajibu sholatu ala sohihi jismi wal maridi. Oke. Penny lanjutkan. Amas sohihu jismi wajibu alaihi ayusoliyah iman. Oke, lanjutnya Bu Yuniar. Wa amma al maridu payusoli jalisan ija lam tati'i kiamu. Iya, baik. Ada ungkapan yang belum terpahami di sini, Ibu Bapak sekalian? Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, baik. Silakan dimantapkan lagi Bu Wati bacanya. Tajibu sholatu ala sohihi jismi wal maridi. Oke, jadi alas ya, alif lamnya. Alas sohihi. Ya, alas sohihil jismi wal maridi. Ya. Berikutnya Bu Penny. Solihu. Fa'amma ya. Oh iya. Fa'amma Fa'amma yusahihul. Lebih teliti lagi, Bu. Lebih teliti lagi itu. Itu bukan pertama kali muncul di kalimat ini, bukan pertama kali muncul di pelajaran kita ini. Lebih teliti aja, Bu, semampunya. Fa'amma asohihu jismi fayajibu alaihi ayusoliyah iman. Oke, bagus. Nah, untuk Bu Yuniar ya, tolong itu hati-hati pengaruh bahasa Betawinya. Zainuddin jadinya Jainuddin. Nah, itu. Bahasa Betawi hati-hati, Bu ya. Ulang Pak Ustaz. Pak Guru. Silakan Bu. Wa amma al maridu wa yusoli jalisa jalisan gitu. Jalisan ijalam yastati. Nah, itu tuh kan ija juljilatil abdu jiljalaha. Ijalam yastati'il qiyam. Ijalam yastati'il qiyam. Ya, baik. Ini ya Ibu Bapak sekalian, ini juga ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Ini kondisi yang pertama, ini. Yang pertama adalah as-sahih al-jism. Sahih al-jism. Kondisi yang kedua adalah yajibu alaihi an yusalliya qa'iman. Yang kedua, bagiannya yang kedua, amma juga ada al-marid. Ya, kondisinya adalah sakit. Ya. Cuman karakternya untuk amma ini ya, amma ini gitu. Amma ini dia mengisyaratkan bahwa sebelumnya itu adalah ada deskripsi umum, ada penjelasan umum yang kemudian perlu diuraikan. Seperti kita bilang, mengatakan bahwa semua peserta mendapatkan nilai bagus. Adapun Bu Yuniar Karim, beliau mendapatkan 80.
Adapun Bu Penny mendapatkan 88,8888. Adapun Bu Wati mendapatkan 8,999,99. Kira-kira begitu ilustrasinya. Maka di sini kan dikatakan bahwa itu sholat itu wajib untuk semua itu. Ya, as-sahih al-jismi wajib, al-marid juga wajib. Tapi kemudian diuraikan, ya, uraikan. Kalau untuk sahihul jismi wajibnya seperti apa? Qaiman. Tapi kalau al-marid wajibnya seperti apa? Jika tidak bisa al-qiyam, dia jalisan. Apa katanya di buku kita? Menurut penyusun mengatakan orang sehat dan orang sakit wajib sholat dengan perincian. Nah, begitu kira-kira. Jadi kalau amma itu mengindikasikan dengan perincian. Perincian apa? Orang sehat wajib sholat dengan berdiri, sedangkan orang sakit ya sholat sambil duduk. Ini juga ada perincian yang lain ini. Coba kita baca sama-sama. Yajibu ala sahihil jismi an yusalliya qa'iman. An yusalliya qa'iman. Ya. Wa ammal maridu wa ammal fa yusalli jalisan au muttaji'an au mustalqiyan au kaifama tayassara. Ini kan uraian lagi nih, uraian dengan uraian. Nah, sedangkan orang sakit, uraiannya sholatnya bisa duduk, bisa dengan bersender, bisa juga dengan berbaring, atau dengan apapun juga cara yang mampu dia. Yastakhdimul muslimu al-ma'a indal wudu. Wa amma indat tayammum, nah ini uraiannya, wa amma indat tayammum fahuwa yastakhdimut turab. Itu dia beberapa contoh yang kita bisa amati, ya, bisa kita amati dari ini berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah, ya, berdasarkan kalimat-kalimat yang sudah kita temukan pada pelajaran sebelumnya. Sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jika demikian, gitu ya. Nah, ayo kita kaji kesimpulannya. Apa kesimpulannya yang awal? Coba kita baca sama-sama. Hunaka adawatun tufidu syarqa wala tajsim. Ya, ini artinya Ibu Bapak sekalian. Yang pertama ini adalah adawat. Ini adalah adawat. Ya, namanya adawat itu dia bisa jadi masuk kategori harf, ya, seperti amma. Bisa jadi dia masuk kategori isim seperti ini. Tapi kita berbeda nih ilmu kita dengan teman-teman sekalian yang belajar di itu ya, yang pernah kita bahas ya. Kalau teman-teman itu zorob itu masuk di dalam harf. Kalau saya zorob itu masuk dalam kategori isim. Nah, kenapa? Ini isyaratnya bahwa seumpama ya, seumpama semua ini ya, seumpama semua ini adalah harf, maka dia tidak akan mengatakan adawat. Dalam beberapa buku kalau dia mengatakan adawat itu indikasi bahwa itu bisa yang masuk dalam kategori itu adalah bisa jadi ada isim, bisa jadi ada harf di dalamnya, bisa jadi juga ada fiil tertentu. Seumpama ini semua namanya huruf, maka ya semua ini adalah huruf, dia tidak akan menyebut dengan adawatu syar, tapi akan mengatakan hurufus syarti. Ya, dia akan mengatakan hurufus syarti kalau semuanya adalah kategorinya harf. Tapi ketika dia menggunakan adawat, bisa jadi itu ada harf di dalamnya, seperti ini ya, harf di amma. Oke, adawat yang memberikan itu tadi ya, memahamkan, mengisyaratkan, itu ada syaratnya ya. Tapi syarat di sini seperti sebab akibat di sini, dalam bahasa Indonesia kita ini kita umpamakan seperti kalimat majemuk ya, kalimat majemuk.
Ya, ada yang pertama, kemudian ada yang kedua dihimpun menjadi satu. Ada keterkaitan antara bagian pertama dan bagian kedua. Apa hubungan pertama dan kedua tadi? Hubungannya ada yang tadi seperti sebab dan akibat. Ya, seperti sebab dan akibat. Ya, hubungan itu maka disebut dengan ada syarat istilahnya. Dalam bahasa Arab syarat mengisyaratkan bahwa yang kedua akan terjadi kalau yang pertama terpenuhi. Tapi tidak ini ya, tidak dipahami dalam arti yang terlalu kaku ya syarat dalam seperti ini ya. Yang kedua, la tajzimu katanya. Ini artinya Ibu Bapak sekalian, ini kaitannya dengan fiil ya. Kalau kita mengatakan jazm itu sebab ya, sebab apa? Sebab isim itu tidak ada yang jazm. Nah, itu artinya fiil yang terletak setelah adawat ini. Tidak ada perubahan apapun. Kalau dalam konteks yang sekarang ini ya, tidak ada perubahan apapun antara sebelum ada adawat ini dan setelah ada adawat ini. Nanti Ibu Bapak sekalian, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, nanti di tingkat lanjut ya, Ibu Bapak akan mempelajari ada adawat asyar yang tajzimu, yang menjasamkan. Itu ya yang bermakna syarat ya. Ya, contoh yang paling populer adalah in ya. In tansuru Allah yansurkum. Ya, sebagai contoh ya, perbandingan. Tansuru itu kan awal katanya adalah tansuruna. Tansurunallaha yansurukum. Ya, tansurunallah, ya, kalian menolong Allah, yansurukum. Allah yansurukum. Ada dua idenya. Tapi kemudian kalau dalam ide syarat, jika kalian menolong Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Yang tadinya tansurunallah, itu ini contoh yang tajzimu nanti. Yansurkum. Ya. Tansuruna. Tansuruna Allah. Kemudian yang berikutnya yansurukum. Yansurukum. Nah, nanti ketika ada jazm ya, adawat syart ini. Nah, ada adawat syart, nah, saya mau pakai warna lain. Ini akan berubah gitu. In tansuru jadinya. Nah, kemudian di sini juga berubah dari yansuru menjadi yansurkum. Bisa ya diikuti. Ini apa perubahannya antara sebelum ada in dan sesudah ada in. Ya tadi sebelum ada in tansuruna, sesudah ada innya menjadi maaf ini ada tansuru. Ini kurang tulisannya. Ini tansuru. Kalau yang kita pelajari pada bagian ini tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan dalam arti apa? Ini sholaina. Sudah, tetap. Istaqbalna al-qiblah, tetap. Sholaina, istaqbalna al-qiblah. Tambahkan kullama, tetap tidak berubah. Tawaddoa, tambahkan kullama tawaddoa, tidak berubah. Idza qadara, tambahkan idza qadara juga. Ini yang disebut dengan la tajzimu. Ya, la tajzimu. Apa saja yang populer? Ada idza. Apa itu idza di sini? Apabila. Ya, apa? Wahya. Zorfun. Wahya. Lil zamanil mustaqbal. Wala yaliha illal fi'l. Ini memberikan itu apabila ya, memberikan berkaitan dengan waktu di masa yang akan datang.
Itu artinya walaupun menggunakan fi'il madin ya. Ini kan belum gitu. Apabila masuk gitu ya, apabila masuk, nah, dia akan mendapatkan hadiah. Idza. Wa tsaniyan lamma. Ini zorfun bimakna hina. Hina itu hin atau hinama itu ketika, pada saat. Pada saat. Bahasa kita mungkin ada ungkapan lain yang sejenis. Misalnya apa? Manakala. 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 Ya, kullama zorfun yufidut tikror. Nah, tadi itu ada kemiripan ya, ada kemiripan antara lama dengan kullama. Dari segi bentuk tulisannya juga kan terlihat ya. Nah, setelahnya itu kalau lama, setelahnya itu adalah al-fi'lul madhi. Begitu juga dengan kullama al-fi'lul madhi. Walaupun dari segi makna ini menunjukkan lama ini kalau yufidit tikror ini kan berarti bermakna seperti mudhari dia, mudhari ya, yang berulang-ulang. Kemudian yang terakhir ini yang keempat, yang lain nanti akan ada pelajaran berikutnya yang akan menjelaskan kita dengan pendekatan tata bahasa edukasional dicicil. Amma wahya harfu tafsilin. Betul tadi ya, perincian. Wa talzimu alfa. Wa talzimu alfa'u, atau di sini wa talzimul fa'a jawabah. Dia mengharuskan amma itu pasangannya ada fa. Maka itu ibu-ibu, bapak sekalian, kalau kita bicara bahasa Arab, amma ba'du. Karena ada amma, seterusnya harus pakai fa. Ya. Amma ba'du. Setelahnya pakai fa. Bagi yang paham. Bagiannya bagi yang paham. Nah, maka itu saya kemudian kalau biasa kan nanya kan kaifa halukum biasa. Tapi kalau sebelumnya amma ba'du, fa kaifa halukum. Ya. Amma itu ada apa? Amma sa'ila. Apa kelanjutannya? Tanhar. Fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa amma ya. Ammanya, amma atau fa amma itu ya, ada fa atau wa amma di situ. Ada pertanyaan Ibu Bapak sekalian dari Pak Guru? Ya. Itu yang iza, lama, kulama, amma, itu yang ada adawat takdir syarti itu Pak Guru? Ya, ini namanya adawat asyart. Oh, adawat asyart. Istilahnya kemudian disingkat menjadi adawat asyart ghairil jazimah. Adawat asyart ghair al jazimah. Pak Guru, adawat itu sebetulnya apa artinya Pak Guru? Adawat itu kita kalau ibarat kendaraan Ibu Bapak sekalian, itu semacam aksesoris Bu. Aksesoris. Semacam aksesoris itu adawat itu. Artinya menjadi, ya, tapi dia kalau tidak ada menjadi ada sesuatu yang kurang kalau sebagai itu. Adawat itu kalau dalam bahasa ini semacam partikel. Ya, semacam partikel, yaitu artinya dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak memiliki makna utuh kalau dia tidak digabungkan dengan kata yang lain. Ya. Yang mirip tadi yang ada syaratnya itu ya Pak Guru. Misalnya kalau kita mengatakan idza, Ibu ngerti nggak kalau kita mengatakan idza saja? Tidak. Enggak. Gitu ya. Itu kan karena itu disebut ketika. Tapi kalau kita mengatakan kursi, bisa paham? Paham. Nah, gitu. Kan ada dalam benak kita itu bahwa kursi itu adalah sebuah benda yang fungsinya ini, bentuknya seperti ini dan sebagainya. Karena ada pemahaman utuh di dalamnya. Kalau kita mengatakan jalasa,
Itu kira-kira di udara apa di bumi, Bu? Di bumi duduknya Itu di kan berarti bumi. kan kita sudah ada pemahaman utuh yang kita miliki. Untuk Ya. adawat ini, dia tidak bisa hanya dia muncul sendiri. Kata Bu Triana seperti if clause, ya. If clause. Ada, ya, itu artinya If ada apa klausa. Ada klausa, ya, ada klausa pokok Ada dan sebab klausa. akibat itu ya Pak Guru. Ada ilustrasi seperti itu. Bisa sebab akibat seperti tadi yang iza itu. Kemudian untuk lama itu ada dua peristiwa. Yang pertama terjadi, kemudian berikutnya diikuti, berdampak kepada, berefek kepada peristiwa berikutnya. Itu di lama. Untuk yang kulama ada sebuah peristiwa. Setiap kali peristiwa pertama yang terjadi, peristiwa kedua itu akan terjadi juga. Misalnya kalau Bu Triana misalnya, ketika membaca kemudian merasa grogi, itu bisanya lama. Ya. Lama aku membaca, aku merasa grogi. Tetapi kalau dari dulu sampai sekarang, itu terus yang dialami, maka lama aku membaca, aku Setiap merasa jadinya. grogi. Setiap kali ya. Ya Pak Guru tanya Pak Guru. Silakan. Ya Pak Guru, syukuran Pak Guru. Afwan. Ya Pak Guru. Kan Bu Novia? Iya, ini pada kesimpulan ini yang bagian nomor 1 di iza. Wahia zorful lil zamanil mustaqbal wala yaliha ilal fi'il. Nah, ini berarti dia bisa fi'il madi juga fi'il mudhari ya. Karena ada yang dicontoh halaman 29 wa iza lam yakdi. Ya. Nah, jadi iza bisa juga nggak hanya untuk madi aja. Iya, tidak. Yang harus untuk madin tadi yang lama dengan lama. Iya Ustadz. Iya Pak Guru. Oke, jadi bisa. Lama dengan kul lama dia itu harus al-madi. Ya. Untuk idza, ya, untuk idza bisa madin bisa mudhari. Untuk amma bisa diikuti oleh isim. Oke. Untuk amma. Terima kasih Pak Guru. Nah, coba kita lihat ini ya. Nah, coba ini. Nah, kira-kira nomor 1 ini coba. Ada istilahnya, tadi ada ini adalah ada fi'il syarat ya, fi'il syarat. Syaratnya ada istilahnya jawabus syart. Jawabus syart ini adalah istilah teknis untuk bagian yang kedua. Amma ini jawaban. Amma. Coba nomor 1 nih, nomor 1 aja sebagai satu contoh. Selebihnya nanti Amma. Ibu Bapak bisa lanjutkan. Olah. Sorry. Amma. Ja'ani. Idza ja'ani dhaifu. Doifu. Nomor berapa sih? Latihan Zai. Apa sih latihan Zai? Oh. Oke, tapi kalau sebelum sampai situ, coba ini yang wawu dulu. Kira-kira cocoknya mana? Idza atau lamma atau kullama ataukah amma? Iza. Nomor 1 gimana? Nomor 1. Nomor 1 iza. Qala akhi sahih. Qala akhi as-saghir farag safartu ilal Qahirah rakibtu ta'irah. Iza Pak Guru. Apakah begitu itu jadinya? Apakah dia sebab akibat? Ataukah ini berbicara tentang dua peristiwa? Peristiwa yang pertama terjadi, kemudian peristiwa yang kedua gitu. Ya, sebab akibat ini. Apakah gitu misalnya gitu? Apakah bepergian itu akibatnya naik pesawat?
Nggak ada pilihan lain. Bagaimana dengan darat? Ini pengulangan nih, jika pergi pakai pesawat bukan sebab akibat, karena setiap pergi menggunakan pesawat. Itu kalau perginya berkali-kali. Lama. Nah, maka kan bisa ini. Tapi kalau sebagai sebab akibat, rasanya sih kurang cocok. Karena apa? Karena dengan asumsi bahwa tadi pergi ke Kairo bisa juga lewat darat. Iya. Nah, apalagi ini yang ngomong ini kan ngomong bahasa Arab ya. Berarti kan yang pakai bahasa Arab dalam sehari-hari ya dekat-dekat sekitar situ. Lama. Ya bisa jadinya lama kan kalau manakala dulu saya waktu naik kayak kita pergi haji misalnya. Nenek moyang kita dulu waktu pergi haji naik apa dia? Naik laut. Kira-kira begitu. Sehingga si kakek yang udah tua itu akan cerita, "Lamma safartu ila Makkah raqibtu as-safina," kata dia. Lama. Tapi kalau kata si cucu yang karena kuliahnya ya, karena kuliah di Mekah misalnya, kan setiap kali semester ya ada liburannya, dia akan mengatakan, "Kullama safartu ila Makkah raqibtu ta'irah." Nah, kira-kira begitu nih untuk nomor 1. Jadi bisa ada dua jawabannya. Jadi bisa lama dan kulama ya Pak Guru. Bisa dengan asumsi yang tadi ya, dengan pemahaman tadi. Untuk Zai, satu contoh saja, satu contoh gimana? Ini lebih tinggi ini karena kita kalau tadi kan hanya memilih mana adat yang cocok. Nanti teman-teman, ibu bapak sekalian bisa lakukan secara mandiri terlebih dahulu. Untuk Zai ini kita membuat kalimat nih. Nah. Iza ja'ani Saya kira begini, tapi ini bahasanya begini ya, ibu-ibu, walaupun dia menggunakan fi'il madin ini, misalnya gini. Kalau ada tamu yang datang, itu dia. Apabila ada tamu yang datang, itu saya ngapain? Gitu. Kasih salam. Kasih ya, menyiapkan minum. Bisa juga. Menyambut dengan sambut. Ya, menyambut. Fatahtul bab. Ya, buka pintu. Nah, coba gimana jadinya? Idza ja'anid dhaifu fatahtul bab. Fatahtul bab. Oke, yang lain. Salama ala sahlan wa sahlan. Silakan. Ada ininya pelakunya saya Pak Chandra, pelakunya saya. Idza ja'anid dhaifu fakultu bisa nggak? Fakultu. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Iya. Ya, terus berikutnya. Idza dhaifu fa syarab ma. Siapa yang minum? Tamu. Oh, tamu ya. Kan ini kan kalau saya didatangi ceritanya. Oh, iya iya. Ya, sayanya yang ngapain gitu. Oh, sayanya. Iya, baik. Dan begitu seterusnya. Ya sadah wa sayyidat al-kiram, hadhihi hiya ma yumkinuna an nata'allamaha fi hadha as-sabah al-mubarak. Atamanna annakum istafadtum istifadah katsirah min hadhihi al-musyawarah wal munaqashah wal munazarah. Baik. Mudah-mudahan Ibu Bapak bisa mengambil manfaat besar dari diskusi kita pada pagi hari ini. Iktafaina bihadzal qadar lil yaum wa ana astaghfukum ala taqsiri fi taqdimi hadzal dars. Taqdim hadzal dars, ini dars al-yaum. Fi nihaya aya nashkurullah azza wa jalla. Nashkurullah azza wa jalla. Alhamdulillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iktafaina bihadzal qadar maratan ukhra wa ila liqa fi yaumil jumu'ah al mubarakah at-taliyah insyaallah biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ada minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazilan. Syukron.